Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Bapak dan ibu, entah sampai di mana gaji kita hari Selasa yang lalu. Tapi kalau tidak salah sampai ayat ke-7, berarti yang ke-8 lah ya. Kalau tidak salah kan. Kita japik ke dalam masa bantah samini supaya nak nyambung. Yang pertama bahwa untuk hamba-hamba Allah yang disebut dengan ibadullah, hamba-hamba Allah itu hamba-hamba Allah yang mukmin dan muttaqin. Mereka telah Allah persiapkan untuk mereka berbagai macam kenikmatan, kelezatan yang menyenangkan mereka, yang membahagiakan mereka di jannah, di surga. Antara lain, mereka meminum beraneka macam minuman yang mereka meminumnya sepuas-puas, tanpa jemu, tanpa bosan. Kemudian dikatakan orang-orang ku ibadullah, hamba-hamba Allah, sebagai takriman lahum wa tasyripan. Disebut dengan hamba Allah untuk memuliakan mereka dan penghormatan kepada mereka. Hamba Allah. Jadi dengan dihubungkan, disangkutkan, disandarkan kepada Allah, itu untuk kemuliaan, untuk penghormatan dan meninggikan sebutan mereka hamba Allah, ibadullah. Nah, hamba-hamba Allah itu ibadullah yang beriman dan bertakwa. Di antara sifat-sifat mereka, pertama, yufuna bin nadri. Mereka yufuna, mereka memenuhi, menyempurnakan nazar apabila mereka bernazar. Wa yakhafuna, dan mereka itu takut. Khafa, yakhafu, mereka takut kepada yauman, kepada suatu hari, kana syarruhu,
yang adalah syarruhu, syar, keburukannya, azabnya, petakannya mustatira, merata di mana-mana. Sejak siko kita jopik kaji. Yang pertama, nazar. Nazar adalah sesuatu yang diwajibkan oleh seorang hamba kepada dirinya. Semulanya tidak wajib, menjadi wajib karenanya mewajibkan ke dirinya. Seperti puasa 3 hari, mau bersedekah, membantu anak yatim, atau datang ke pengajian, atau menjadi donatur. Pokoknya berbagai macam yang semulanya tidak wajib, atau sunat, atau biasa-biasa saja, lalu mereka wajibkan ke diri mereka supaya mereka melaksanakannya. Bernama nazar. Contoh, datang ke musajid, kau mengaji setiap Selasa malam, tidak wajib ke tu? Cuman deknya ingin supaya jam malih je nak rami musaji jami aku sagan wak, banyak lo tamu datang pada awak, dinazarkannya ke dirinya, ambo bernazar setiap hari Selasa atau setiap guru mengaji mau datang, wajib tu. Semulanya tidak wajib kan? Di awak nazar ko, nazar nan basyarat dawa. Andaikan sanang penyakit, andaikan lulus anak, andaikan jadi bertemu jodoh no, atau dapat ambil kerajo, atau jadi bawa bini balik. Ambil nazar, mengumahan Imam Qari, jo aparat beliau, di bantayan seekor kambing. Jadi kalau tidak jadi, tidak berhasil, tidak dapat, tidak jadi. Itu nazar bersyarat. Nazar mode koko, nazar orang cekik beribadah. Bakhil beramal saleh. Sebab kabar amal saleh, basyaraian dulu. Mau ke puasa 3 hari, tapi kalau lain lulus anak, mau ke rumah orang surau, kalau jadi dapat kerja, jadi kalau buat amal saleh, kalau buat ibadah, bersyaratkan kepada Allah. Kalau tidak jadi, itu namanya bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar nombor itu tu keluarnya daripada orang yang bakhil. Sebab nazar ko tidak akan bisa merubah berhasil tidak berhasilnya, sanang tidak sanangnya, sukses tidak suksesnya, dapat tidak dapatnya. Nah, di ayat iko nazar no nazar mutlak. Mereka memenuhi, yufuna, mereka memenuhi, menyempurnakan nazar yang mereka nazarkan. Mereka laksanakan sepenuhnya, sesempurna-sempurnanya apabila mereka bernazar. Artinya apabila mereka berjanji untuk taat, untuk beribadah, untuk beramal saleh kepada Allah, mereka penuhi janjinya berupa nazar. Satu, itu ciri atau sifat ibadullah, hamba Allah. Yang kedua, yakhafuna, mereka takut. Wa yakhafuna yauman, mereka takut kepada yauman, kepada suatu saat, suatu hari, suatu ketika, suatu waktu. Sebab yauman itu bisa maknanya hari, bisa masa, bisa taat, bisa saat. Jadi mereka takut kepada suatu hari atau suatu saat, suatu masa yang kana syarruhu,
yang adalah syarru, mustatira, anan syarru, keburukan. Tapi yang dimaksud syarru sikolah kedahsyatan. Kedahsyatannya, huru-haranya, petakanya, azab dan siksanya, mustatira, merata, meliputi segala sesuatunya. Apa tuh hari kiamat? Tiba di langit, pecah langit. Tiba di gunung berhamburan meletus. Lautan meluap menggelegak. Angin badai, bumi bergoncang-goncang. Jadi langit dan bumi dan segala sesuatunya mengalami petaka itu. Jadi kesengsaraannya, azabnya, petakanya, kedahsyatannya mustatir, merata di mana-mana. Dan manusia ketika itu sama dalam surah Al-Qaryah, yauma yakunun nasu kal farash, seperti faras yang putar-putar ketika api, ketika lampu hidup putar-putar. Itu faras, menggambarkan suasana ketika itu, bikin manusia itu lari kian kemari, tidak tentu arah, bagaikan faras. Lantaran mereka beriman, percaya, yakin dan berilmu tentang betapa dahsyatnya hari itu. Orang kalau tidak tahu kiamat, nanti terjadi hari kiamat, kemudian bagaimana hebat dahsyatnya, mereka sepele sih. Makin tahu orang, makin beriman orang tentang dahsyatnya kiamat dan huru-haranya, makin takut. Jadi aku menggambarkan hamba Allah tu, mereka aku betul-betul berilmu, paham, yakin, percaya. Kalau terjadi saat itu, saat di mana ditiupkan sangkakala, nah, maka terjadilah berbagai macam petaka, huru-hara, kegoncang, kedahsyatan luar biasa. Mereka takut. Di lantaran takut kedahsyatannya itu yang mendorong mereka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan beramal saleh. Karena untuk menghadapi kegoncang kedahsyatan kiamat itu adalah bertakwa. Dalam surah Al-Haji ayat pertama itu bunyi bahwa kegoncangan kedahsyatan hari kiamat itu sangat luar biasa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia. Al-Haji surah ke-22. Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Tuhan kamu, karena sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Al-Haji, itu yauma tarawunaha, pada saat itu, pada kejadian ketika itu, tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kamu akan melihat ketika guncang kiamat yang luar biasa itu, semua perempuan yang menyusui anaknya, mereka lalai, abai terhadap anak yang sedang disusui, tidak peduli. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, setiap perempuan yang hamil gugur kandungannya, mereka tidak peduli, karena mereka lari kian kembali menyelamatkan diri. Wa taranna sasukara, engkau akan lihat manusia itu seperti mabuk sempoyongan. Wa mahum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk,
tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Hamba-hamba Allah yang disebut dalam surah Al-Insan, mereka mengerti, mereka percaya, mereka mempelajari betapa dahsyat huru-hara kegoncangan kiamat itu, sehingga mereka yakhafuna, mereka takut. Lantaran mereka takut, mereka tingkatkan ketakwaan, amal saleh sebagai bekal menghadapi itu. Karena orang-orang bertakwa nanti akan dilindungi daripada kedahsyatan dan huru-hara itu. Itu sifat ibadullah itu. Yang pertama, mereka memenuhi nazar. Yang kedua, karena mereka percaya yakin kepada kiamat dan huru-haranya, mereka takut. Lantaran mereka takut, mereka meningkatkan ketakwaan dan amal saleh. Yang ketiga, yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Yutimuna, mereka itu memberikan makanan, it'am. Yut'imuna ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yaitu makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada yatim dan orang asira, orang yang dalam tawanan. Itu sifat berikutnya. Yut'imuna, mereka memberikan makan. Yang paling dibutuhkan oleh orang miskin, makan. Tidak tempat tinggal. Makan, kebutuhan pokok. Jadi mereka memberikan makanan. Makanan itu bukan siso, bukan nama labiah. Ala hubbihi, makanan yang mereka sukai. Makanan yang mereka sukai. Jadi bukan makanan nama labiah, pada uang atau pada rasan, tidak. Ala hubbi. Kenapa mereka begitu? Karena sifat mereka, lantaran iman mereka, keyakinan mereka kepada Allah, bahwa setiap amal saleh, setiap perbuatan baik akan besar faedah manfaatnya untuk mereka. Amal saleh, berbuat baik, membantu, menolong, akan kembali faedahnya, manfaatnya kepada kita. Lebih-lebih kepada orang miskin. Miskina, orang miskin. Miskin sakan. Miskin itu asal katanya sakan. Sakan itu diam. Sampai diam maskan. Aduh, orang miskin ko ndak banyak mengarik lai. Lacoknya diam di rumah tempat tinggal karena miskin. Bisa jadi miskin ko lah putih karajo, atau badala lama awak sakit-sakit, atau awak lah tua, sehingga ndak banyak mengarik, ndak banyak aktivitas, banyak diamnya. Apa nama miskin. Ana menyebabkan mereka miskin di antara lain itu tanah wala kurang, badan sakit-sakit, wala tua, atau karajo ndak ada, atau ada pecat di perhentian, miskin. Asal katanya sakan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mampu makan saja, susah diberi makanan. Makanan tidak sembarang dah, makanan yang mereka sukai. Itu ciri ibadullah. Dan yatiman, asal kata yatim yutmu, yatamim, yutmun, sendiri, tersendiri. Dikatakan orang itu yatim karena semenjak kematian ayahnya sendiri, tidak ada nama nafkahi,
tak ada yang membiayai, tak ada yang melindungi, tak ada yang mengurus sendiri. Yatim dalam istilah agama, dalam istilah Quran dan hadis, yatim itu alladzi mata abuh, orang yang mati bapaknya. Karena dalam Islam yang bertanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, membiayai hidup dan segala macam bapak. Nah, semenjak kematian bapaknya tersisihkan, tersendirikan. Kau bukan di Minang loh. Di Minang wak de matri masyarakat. Nah, yatim itu istilah agama. Sia saja nak kematian bapak sebelum balik yatim namanya. Sebab ndak yatim le kalau lah balik. Kalau lah balik ndak yatim le. Namanya ya bekas mantan anak yatim. Kalau kurangi duitnya miskin namanya le. Deknya tersendiri, lah mati bapak tersendirinya. Terluntang lantungnya. Ini dulu dalam Islam kan istri ko yang mengikut suami. Istri mengikut suami. Setelah orang beristri, suami istri kama pai suami painya. Sang suami berkeharusan mencari ke rumah tempat tinggal. Askinuhum min haitsu sakantum. Tempatkan perempuan-perempuan itu di mana kamu berada. Sandangnya, pangannya, papannya. Itu kewajiban suami. Lalu meninggal suami, tinggal anak-anak. Tinggal anak-anak. Anak-anakku kan anak suami itu. Yang melahirkan ibu, ya. Yang hamil ibu, yang melahirkan ibu, yang menyusukan ibu, ya. Tapi anak suami. Mati suami, si ibu nyodek tinggal di rumah suami, balik ke rumah ranggainya, tinggal anak. Anak tanggung jawab keluarga suami. Kalau suami lo istri ko balik, otomatis anak ada yang mengurus. Maka jadilah tersendiri, tersisihkan. Yatim namanya. Awak kan tak begitu, no tak kaji awak, no kaji istilah yatim dalam agama. Dia anak yatim kau tersendiri, tidak ada yang mengasuh, tidak ada yang mencukupi kebutuhannya, biayanya. Nah, mereka memberikan makan kepada anak yatim. Dikecilkan makan, kan itu kebutuhan pokok. Itu yang paling lalu, sebenarnya bukan hanya makan. Apapun yang dibutuhkan oleh orang miskin, oleh orang yatim, dia beri. Sebabnya mampu. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan dan asira. Asir ke tawanan. Anan tawanan orang yang kalah perang. Orang yang kalah perang, bangsa yang kalah perang ditawan. Seperti itu. Orang Palestina ditawan, dianiaya, disiksa. Atau sebaliknya, Israel yang ditawan. Itu asir, negeri kalah perang. Kadang-kadang yang kalah perang kau jadi budak dan diperbudak. Itu nasib negeri yang kalah perang. Sehingga kata Ratu Bilqis kepada penasihat-penasihatnya, bahasa awaknya, jangan kalian bagak-bagak babi saya, kalah wak orang-orang mulia wak diperbudak. Untuk itu mari kita selidiki siapa Raja Sulaiman ko. Itu ratunya tu. Siapa nama Raja Sulaiman ko? Diselidiki. Kalau penasihatnya, mari kita perang, tempur. Jangan gampang-gampang sih kalian perang. Walaupun wak kuat, wak banyak, tapi kalau kalah awak diperbudak, awak ditawan, orang yang mulia-mulia jadi hina. Jadi siapa yang kalah perang, laki-laki ditawan, perempuan ditahan.
Dan itu yang jadi budak dan diperbudak. Itu nasib orang yang kalah. Kini asira ko kalau tak ada negara dia bisa dikembang luaskan, bukan hanya ditawan karena perang, ditawan. Diwan ditawan, hutang piutang. Sehingga tidak bisa bebas bergerak. Takabik diutang, takabik direntenir, takabik di riba. Walaupun itu tidak tawanan, namun tertawan di sini. Makin terjarik, makin terjarik. Melunasi hutang katengkulak kepada riba. Terjarik. Dibantu. Namanya asira. Mereka memenuhi janji, nazar. Mereka takut kepada kedahsyatan huru hara kiamat. Mereka memberi makan kepada anak yatim, orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama hanya saja sesungguhnya nut'imu kami memberi makan kamu liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas ridha Allah. La nuridu tidak kami menginginkan daripada kamu jaza, balasan, wala syukura dan ucapan terima kasih. Kau sifat mereka ikhlas. Ulama memahami innama nut'imukum ko adalah mereka melakukan itu, memberikan makan, membantu orang miskin, orang yatim, orang tawanan. Mereka lakukan itu semata-mata liwajhillah. Liwajhillahnya adalah untuk mengisyaratkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan ridha Allah, mambiak muko kepada Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada motivasi lain. Tidak ada lantaran besok ke tahun 2024, tahun 2024. Tidak ada motivasi lain. Tidak, murni liwajhillah. Jadi ikhlas sering digambarkan dengan liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah, mambiak muko kepada Allah, liwajhillah. Kira begitu, liwajhillah. Apakah itu diucapkan? Tidak, mereka mengatakan itu, menyatakan keikhlasan mereka. Kami membantu kalian, kami menolong kalian, kami memberi makan kalian dan segala macam. Tidak ada maksud lain. Maksud lain. Semata-mata mengharapkan wajah Allah, liwajhillah. Atau ibtigha mardatillah, dan mengharapkan pahala Allah. La nurid, kami tidak menginginkan. La nurid, la tidak, nurid tidak kami menginginkan, menghendaki daripada kamu, wahai orang miskin, wahai anak yatim, wahai orang tawanan. Kami tidak menghendaki, tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan, apapun bentuk balasan, walaupun sekedar terima kasih atau senyuman atau tegur sapa. Tidak ada. Murni yang kami harapkan balasan Allah. Karena balasan manusia ku Allah balasan manusia. Paling-paling senyum. Jadi la nuridu minkum jaza wala syukura, balasan dan ucapan terima kasih. Itu menunjukkan keikhlasan mereka. Jadi kalau orang yang ikhlas, jika mereka berbuat baik, apapun bentuk kebaikan yang mereka berikan ke orang lain, membantu, menolong, melapangkan, memudahkan, atau bersedekah, atau segala macam, mereka tidak menginginkan apapun juga daripada orang yang dibantu.
Karena mereka yakin balasan Allah jauh lebih tinggi, lebih mulia. Kalau kita membantu orang, melapangkan orang, meringankan orang, memudahkan orang, segala macam lah orang, harap kita kepada balasannya. Kadang-kadang kecewa kita. Karena lupanya menyepoak, lupanya mangguak kawak, atau lupanya mau kasih, atau satu saat kita butuh, kita minta, kita salang kepadanya, tidak muahnya, atau kena ada aja sewak. Ini kalau membantu, bantu saja. Tidak disapanya, tidak jauh terima kasih, atau tidak senyumnya, atau tidak mangguaknya, atau tidak lunak-lunaknya kepada wak, atau tidak diantaranya kelamai yo katan ke rumah wak, dia wala bantu, tidak masalah. La nuridu minkum, kami tidak butuh itu. Tidak, kami tidak harapkan itu. Kau nak sulit. Makanya bisa jadi kadang-kadang wak dites setelah bantu orang, lupa orang menyepuak, apa perasaan wak. Kalau mengapa mengarayu hati wak, cepat istighfar. Astaghfirullah, auzubillah. Atau wala basolobok na waknya. Lalu solobok waknya, cuek-cuek sen. Padahal petangnya melunak-lunak kepada wak minta tolong. Siapa tenang saja. Apa jagonya wak. Jam begitu. Kalau timbul itu berarti kita adonya di hati kita ingin disapo, ingin dapat ramah. Ingin tahu bahasa awak lah menolong. Kalau itu masih terlintas di hati awak, capek istighfar. Itu godaan setan. Ya kalau bantu, menolong, memberi, memudahkan, meringankan, melapangkan, tapi jangan harap apa-apa di balik itu semua. Sari, sebenarnya sari, tapi bisa. Ini tesnya ikhlas tidak ikhlas awak begitu. Bantulah, berilah, tolonglah, lapangkanlah, mudahkanlah, tunjukilah, dan segala macam lah. Dites wak, bahasa sudah tahu wak. Nyo tak senyum, nyo tak menyepo, nyo tak mengecek. Kadang-kadang malahan sebaliknya, ayah susu dibalas dengan tuba, mengadang anak ulah lah cak. Mengadang anak ulah, ala kadang wak biko, ala kadang biko wak ililinya. Atau mengadang anak harimau, tapi anak harimau kadang lagi kadang-kadang elok je. Anak ulah nampak ya wak. Itu kan sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi bagaimana kita melatih diri supaya memberikan sesuatu aman saya. Itu mangko paling cak memberikan diam-diam. Magiah diam-diam. Kalau tidak diam-diam, itu jadinya bahaya. La nuridu, tidak nurid, kami menginginkan minkum, daripada kamu. Siapa kamunya? Miskin, yatim, asirah. Yang tidak kami inginkan jaza. Anan jaza, imbalan yang kita terima lantaran kita telah melakukan sesuatu, namun jaza, balasan. Senyum balasan, iyalah. Angguk, makasih, ramah, disapunya balasan. Yang tanya kalau kalian ke rumah, balasan jo kalau kalian. Mengalir kalau kalian sana bahasanya. Lanurit, kami tidak ingin, kami tidak butuh. Tidak butuh daripada kamu itu. Terserah kamulah. Syukur ucapan terima kasih. Syukura ucapan terima kasih. Saya yang bisa melakukan itu ibadullah. Ibadullah, hamba Allah. Maka dikecekkannya ibadullah, hamba Allah, kerana memangnya menghamba hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah.
Meminta, berharap hanya kepada Allah. Mengajarkan sesuatu hanyalah kerana mengharap ridha Allah. Ibadullah. Terhormat, mulia. Dan dia takut nanti cacat namanya sebagai hamba Allah. Ini tak sembarang-barang mempunyai ibadullah kata. Tak semudah mengecek, aku hamba Allah. Tak semudah itu. Ibadullah itu begitu. Dikatakan dia hamba, dia memang menghamba kepada Allah. Apapun yang dilakukannya, diperbuatnya kerana dalam rangka menghambakan diri kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Kalau balasan Allah yang diharapkannya. Ibadullah. Itu cirinya. Inna nakhafu. Inna sesungguhnya kami. Nakhafu. Kami takut mir Rabbina. Sesungguhnya kami takut mir Rabbina. Ayat ke-10. Inna nakhafu. Sungguh kami takut. Takut apa? Takut kepada azab siksa, ikab, hukuman daripada Tuhan kami, yauman, di suatu hari di mana hari saat itu abusan kamtorira, yaitu abus, orang-orang berwajah masam, dan hari itu penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Anan abasa wa tawalla, mukunukuk karuh masam. Kenapa bermuka masam? Kedahsyatan, kengirian, petaka, huru-hara, kesulitan, penderitaan di hari itu membuat wajah orang masam, muram, durja, khuju, penuh ketakutan karena hari itu. Ini kerana kami takut kepada azab Tuhan kami di hari di mana wajah-wajah bermuka masam, hari di mana penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Itu yang mendorong kami untuk membantu dibantu, memudahkan dimudahkan, menolong ditolong, melapangkan dilapangkan, melindungi dilindungi, membela dibelai. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Lantaran kami takut dengan hari itu, hari tiada bantuan, tiada pertolongan, tiada perlindungan. Orang lapar, orang haus, orang menderita, orang sengsara. Dia takut hari itu, kini kami beri kalian bantuan, pertolongan. Mudah-mudahan nanti di hari yang penuh kesulitan penderitaan kami mendapat bantuan. Beralah bantu dunia ke kita lagi. Tapi tantangannya adalah kita nanti akan dilapangkan, dimudahkan, diringankan, dilindungi oleh Allah. Karena tidak ada nanti di akhirat sana yang kami bisa menolong oleh nafsi, anak, pasangan, keluarga yang diaruh andaknya melapian diri loh. Masing-masing orang kan likulli mri'im minhum yauma idzi sya'nun yughni. Masing-masing orang sibuk mengurus diri sendiri-sendiri. Di saat itu kita butuh pertolongan. Jadi kami tidak takut ke hari itu, betapa menyengsarakannya, menderita. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Kini kami bantu kalian, kami bela kalian, kami tolong kalian. Kini kok sabananya kami menolong diri kami sendiri. Kami beri kalian sesuatu, sebenarnya kami menumpangkan, menitipkan kecil, nanti kami akan mendapat di akhirat. Maka siapapun yang beramal saleh hari ini, berbuat baik kepada orang lain ini, sebenarnya untuk baik untuk in ahsantum li anfusikum. Surah Al-Isra kan. Jika kamu berbuat baik, sabananya, hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Jikalau kita buat baik sebenarnya baik untuk diri kita sendiri, ya kak kita harap balasan orang. Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7 kan? Halaman 282. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ayat 7. Ayat 7, wa in asatum falaha. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu kamu sendiri yang menanggung. Kamu sendiri yang menanggung. Sama dengan ayat wa may yabkhal, siapa yang cekik balapi, sempilik kariang, sebenarnya pada hakikatnya nya cekik kadirinya sendiri. Wa may yabkhal, siapa yang cekik, siapa yang sempilik, siapa yang bakhil, hakikatnya nya bakhil ke dirinya sendiri. Itu ayat tu. Surat apa? Surat Muhammad, surat ke-47 ayat 38, begitu bunyi, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, pada hakikatnya nya bakhil ke dirinya sendiri. Kan? Orang tak mau bantu, orang tak mau menolong, sebenarnya nya menutup pertolongan orang lain. Ketika orang butuh, ketika orang tersesat, tidak mau kita bantu, tidak kita tolong, sebenarnya ketika itu kita telah menutup diri untuk ditolong orang lain. Logikanya begitu. Paja tu lu tak dibantu ke ditolong. Anom yang cekik melapi paja tu. Pilih sepilih karya, biar malah. Itu dunia tu. Setelah kita pertemukan ayat itu, nampak di kita gambaran. Gambaran. Semuanya ini kami lakukan lantaran kami takut di suatu hari nanti wajah-wajah ketika itu bermuka masam, penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, membantu, menolong, membela, melindungi kami kecuali yang kami lakukan kini. Yang kami buat kini. Sebab kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ini seperti membantu kalian, bagi kalian makan dan segala macam, sabananya tidak lain, tidak bukan untuk diri kami nanti di hari yang penuh dengan abusan qamtarira. Abusan qamtarira. Itu nan ibadullah. Bila kita tambah seminit lagi, Bu Ketua. Mai Bu Ketua. Ketua mana sadolahnya? Masih seminit lagi. Fawaqahumullah. Aku jawapannya ko. Jawapannya. Maka mereka takut. Sebenarnya takut menggambarkan, membayangkan hari kiamat dengan segala macam huru-haranya, kedahsyatannya. Lalu waqa. Fawaqa, maka Allah melindungi, memelihara mereka. Syarra dalikal yaum, daripada syarra, daripada kesusahan, kesulitan, penderitaan hari itu. Walaqahum, lalu Allah berikan kepada mereka nadrah, wajah yang berseri-seri, ganti daripada wajah yang masam, dan surura, kegembiraan. Inti jiwa orang lazan. Inti jiwa. Di antara ciri-ciri ibadullah, hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka dalam ayat sebelumnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Di antara ciri-ciri orang abrar, yaitu hamba-hamba Allah sifat-sifat mereka memenuhi segala janji, termasuk janji mereka yang disebut dengan nazar untuk melakukan sesuatu, mereka penuhi.
mereka takut kepada hari akhirat, sehingga mereka berbekal dan bersiap. Mereka suka menolong, membantu orang, memberi makan orang miskin, orang yatim, orang tawanan, dan itu mereka lakukan dengan ikhlas, tidak mengharap apa-apa di balik bantuan mereka, karena mereka takut dengan suatu saat penuh kesulitan, penuh penderitaan. Lalu memang itu motivasi mereka, redha Allah dan lindungan Allah. Jawaban Allah, fawaqa, Allah pelihara, Allah jaga, Allah lindungi mereka daripada apa yang mereka takutkan, diganti oleh Allah dengan nadratau wa suruwan, nadrah, wajah yang berseri-seri dan kegembiraan hati. Itu kejiwa. Kau boleh sambung ke jiwa nak? Duduk biasa kau. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.